izin Ustaz Hamam, kita akan segera mulai. Baik, izin mulai Bapak. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi rasulillahi ajmain amma ba'du. Selamat sore dan salam sejahtera bagi kita semua. Senang sekali pada kesempatan kali ini, perkenalkan saya Lydia Caroline sebagai moderator pada sesi Kultum sore hari ini, tentunya dalam program acara Ramadan Ceria bersama PPI India. Kultum kali ini bertemakan arti dan makna Al-Quran dalam kehidupan. Hadirin semuanya, sebagaimana Allah telah berfirman dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 2 bahwa Al-Quran merupakan pedoman hidup bagi orang-orang yang bertakwa. Selain itu, Al-Quran juga merupakan bekal terbaik yang akan kita bawa pulang ke hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala nantinya. Sebagaimana disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan Hakim, sesungguhnya tidaklah kalian pulang menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan membawa sesuatu yang lebih utama selain dari apa yang keluar darinya, yakni Al-Quran. Hadirin semua, sebagai muslim atau muslimah, kita harus tahu apa arti dan makna Al-Quran yang telah menjadi pedoman dalam hidup kita. Nah, pada kesempatan kali ini, itu akan dibahas oleh pemateri yang telah hadir bersama kita pada hari ini. Beliau adalah sosok yang luar biasa, dan beliau juga adalah dosen di Institut Agama Islam Negeri Salatiga. Langsung saja kita sambut dan beri tepuk tangan untuk Ustadz Hamam Sanadi. Assalamualaikum Ustadz, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah. Semoga Ustadz dan keluarga serta kita semua yang berada di sini senantiasa dilimpahkan rahmat dan diberikan nikmat kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. 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 Amin ya rabbal alamin. Baik, saat ini Ustadz Hamam Sanadi telah ada di hadapan kita semua. Maka dari itu langsung saja saya persilakan kepada Ustadz untuk langsung memaparkan materi kultumnya. Silakan Ustadz. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi asma'in. Wa qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Sahru Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Al-ayah amma ba'du. Para hadirin jamaah Zoomiyah, jamaah online, mobil khusus saudara-saudaraku dan teman-teman dari Perhimpunan Pelajar Indonesia yang sekarang belajar di tanah India atau Gandhiland, yang saya doakan semoga teman-temanku semuanya yang ada di India, yang ada di Delhi, Hyderabad, ada di Aligarh, semua yang ada di para pejabat yang ada di kedutaan besar Republik Indonesia, seluruh masyarakat Indonesia yang ada di India dalam keadaan sehat walafiat, dijauhkan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dari wabah yaitu COVID-19 yang konon menurut media massa menjadi tsunami atau gelombang kedua yang sangat menghantui kita bersama. Saya yakin insya Allah Allah akan melindungi teman-teman semuanya dengan mematuhi protokol kesehatan. Yang dua kalinya saya juga ingin menyapa teman-teman yang di Indonesia atau di mana saja yang telah berkenan dan meluangkan waktunya untuk mendengarkan
kultum ini secara daring. Saya juga mendoakan semoga semua teman-teman jamaah dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesehatan. Pada momen yang berbahagia ini, saya mendapatkan tugas untuk menyampaikan tentang Al-Quran, makna Al-Quran dalam kehidupan kita. Apa dan bagaimana Al-Quran menjadi the living message. Al-Quran itu menjadi pesan yang hidup, yang memberikan panduan sebagai hudan, bukan hanya kepada orang-orang yang bertakwa, tapi juga menjadi hudan linnas. Sahru Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Salah satu keutamaan kenapa kita diminta berpuasa di bulan suci Ramadan, karena ada momen, karena ada peristiwa yang maha dahsyat. Peristiwa yang akan membuat sebuah peradaban, peristiwa yang akan mengangkat derajat manusia, peristiwa yang akan membuat manusia itu hidupnya damai, aman, dan sejahtera ketika dia mampu memahami petunjuk dengan benar, yaitu Al-Quran. Misalnya saya mengutip dari Fakhruddin Al-Razi, salah seorang pemikir Muslim pada abad ke-12, dia menyebutkan bahwa Al-Quran itu mengandung dimensi ruhiyah sebagai petunjuk agar kita mendapatkan keimanan, semakin bertambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita baca Al-Quran, kita merasa dekat kepada Allah, kita merasa berinteraksi kepada Allah, kita semakin merasa bahwa Allah memberikan petunjuk yang luar biasa, yaitu Al-Quran. Al-Quran akan memberikan kepada kita, yaitu guidance secara bagaimana kita hidup di dunia ini juga akan memberikan guidance atau petunjuk. Nah, tadi disebutkan, jadi kalau Ramadan itu tanpa adanya Al-Quran, sesungguhnya makna Ramadan itu mempunyai kekurangan, yaitu tidak ada kesakralan. Kesakralan bulan Ramadan sesungguhnya adalah hadirnya Al-Quran. Maka dinisbahkan ketika ada momentum-momentum besar, di situ disunahkan kita untuk berpuasa. Nabi Muhammad SAW, kenapa beliau berpuasa pada hari Senin? Salah satunya adalah karena beliau lahir pada hari Senin. Kenapa kita diwajibkan berpuasa di bulan suci Ramadan? Karena kita menyaksikan dan kita mendapatkan anugerah bulan suci Ramadan diturunkannya Al-Quran. Nah, itu kira-kira keyakinan dan keimanan kita, persepsi kita, pemahaman kita tentang adanya Al-Quran. Lalu bagaimana Al-Quran ini bisa menjadi guidance, bisa menjadi petunjuk bagi kehidupan kita, baik di dunia dan di akhirat. Yang pertama, mari kita memahami Al-Quran itu salah satu artinya adalah bacaan. Jadi Al-Quran itu adalah sumber informasi. Apa informasi yang kita dapatkan dari Al-Quran? Yang pertama ada tentang, tadi sudah saya singgung, yaitu nilai-nilai keimanan. Al-Quran juga memberikan obat. Kalau kita sedang gundah dan gulana, kita sedang galau, maka jangan ragu-ragu, bukalah Al-Quran dan kemudian kita baca surat-surat yang ada di Al-Quran. Membaca Al-Quran berbeda dengan membaca buku. Membaca Al-Quran berbeda dengan membaca koran. Membaca Al-Quran berbeda dengan membaca novel, karya sastra yang lainnya. Membaca Al-Quran itu akan memberi faedah ketika kita di dunia dan apalagi besok di akhirat karena keimanan kita kepadanya. Misalnya ada perintah, misalnya Iqra'ul Qur'an fa'innahu
syafi'an. Al-Quran itu akan memberi penolong besok. Ketika saya sebut dengan penolong. Al-Quran di dunia akan memberikan penolong karena di Al-Quran ada banyak berita-berita gembira di saat kita bersedih. Di Al-Quran banyak sejarah yang memberi kita motivasi di saat kita gagal. Di Al-Quran juga mempunyai visi masa depan, bukan hanya di dunia, tetapi juga di akhirat. Nah, misalnya itu adalah isi dan kandungan yang ada di dalam Al-Quran. Kemudian yang kedua, dengan membaca Al-Quran, kita juga akan tahu bahwa Al-Quran itu memberikan syafaat besok di akhirat. Ini ilustrasi, saya juga belum tahu karena saya belum pernah di alam kubur dan saya juga masih hidup, belum meninggal. Nah, misalnya gini, ilustrasinya berdasarkan hadis tadi. Ketika seseorang, orang muslim, orang yang beriman, orang yang bertakwa kepada Allah, orang yang rajin membaca Al-Quran, begitu dia meninggal dunia dan berada di alam barzah, berada di alam kubur, dan kita tahu dan kita bisa membayangkan di alam kubur itu akan gelap gulita. Dan ukurannya kita tahu 2x1, kurang lebih seperti itu. Tidak ada teman, tidak ada saudara, konon katanya, dan menurut saya juga belum pernah meneliti, tetapi sumber-sumber menyebutkan badan dan jasad kita akan kemudian lama-lama terurai, entah siapa yang mengurai, apakah cacing atau bakteri. Badan itu diurai semua di dalam kubur. Tetapi ruh kita itu akan menjadi damai, tentram, bahagia, dan kemudian mendapatkan keterangan bak seperti di istana. Maka kemudian ahli kubur itu di dalam misalnya dalam saya membaca di kitab Rotun Nasihin, meskipun beberapa orang mengkritik hadis ini, tetapi cerita ini, tetapi dengan hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim di pertama tadi, saya meyakini ini memberi motivasi yang baik dan insya Allah benar. Jadi penduduk kubur itu kemudian kaget. Dia mendapatkan penghormatan dari Allah Subhanahu wa taala karena berkah dari membaca Al-Qur'an. Dia dapat tempat yang luar biasa dan mulia. Kemudian ada orang yang sangat baik situ seperti malaikat, kemudian ditanya, "Siapa engkau? Kenapa engkau di sini? Kenapa engkau menemani saya?" Kemudian sosok atau makhluk yang ramah, yang rupawan itu kemudian menjawab, "Saya adalah Al-Qur'an yang ketika engkau hidup di dunia, engkau sering membuka, engkau sering membaca, engkau sering mengkaji. Dan saat ini Allah memberikan syafaat kepada saya untuk menemani Anda di alam kubur ini sampai yaumul qiyamah itu. Wallahu a'lam bishawab." Nah, teman-teman, ini keimanan kita. Maka tidak boleh ragu kita. Di dalam beragama itu syaratnya pertama adalah keimanan, kemudian yang kedua adalah menggunakan akal dan pikiran kita. Misalnya dalam firman Allah, "Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra' wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam." Jadi kita diperintah untuk membaca dengan menyebut nama Allah. Membaca adalah proses-proses pikiran, membaca adalah proses akal, sehingga untuk melihat masa depan yang gaib, melihat surga, melihat masa depan kita setelah Anda lulus, setelah Anda nanti besok keluar kemana, itu panduannya hanya dua, yaitu adalah dengan keimanan, yang kedua adalah dengan menggunakan akal. Kita membaca fenomena, kita membaca keadaan, kita mampu mendesain masa depan. Itu adalah pekerjaan-pekerjaan akal. Tetapi dalam hati penuh dengan keyakinan bahwa masa depan kita adalah masa depan yang baik. Kira-kira seperti itu Al-Quran memberikan petunjuk di dalam kehidupan kita. Masih berapa menit, Mbak? Sudah selesai, Bapak? Masih berapa menit? Kalau sudah selesai, saya akhiri. Tapi Baik, kalau boleh, Bapak. berapa menit lagi? Oke, kalau begitu saya akhiri saja. Boleh, Ini Bapak. sudah
Ya, sudah mau maghrib. Jadi teman-teman, saya simpulkan makna Al-Quran kita pahami satu saja dalam kehidupan ini, yaitu Al-Quran sebagai diartikan sebagai kitab yang berarti bacaan. Mari jangan sampai kita sering membaca banyak hal yang positif, yang baik. Jadi kita membaca buku itu baik, membaca status itu bagus karena di situ ada informasi. Kita membaca berita teman-teman kita mendapatkan inspirasi. Itu semuanya menurut saya baik jika tidak berlebihan. Namun alangkah lebih sempurna, alangkah lebih afdol dan lebih utama kalau kemudian kita juga tidak melupakan Al-Quran di sela-sela kesibukan kita untuk terus kita baca dan kita pahami maknanya. Satu kata yang kita baca dari Al-Quran adalah pahala. Satu kata, satu kalimat adalah inspirasi. Dan Al-Quran itu akan menjadi syafaat kelak besok kita menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian kultum singkat yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi diri saya sendiri dan bermanfaat kepada semuanya yang mendengarkan dan bergabung dalam forum ini. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ustadz. Hadirin sekalian, alhamdulillah Ustadz Hamam telah menyampaikan materi kultumnya dengan Masya Allah, sangat luar biasa, menyentuh hati dan menggugah jiwa tentunya. Semoga apa yang beliau sampaikan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga menjadi suatu keberkahan dan ilmu untuk kita semua. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Hadirin yang berbahagia, alhamdulillah sesi kultum kita pada sore hari ini telah terlaksana dengan baik. Maka dari itu kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pemateri kita pada hari ini, Ustadz Hamam Sanadi, yang sudah berbagi ilmunya kepada kita semua. Dan terima kasih kepada semua audiens yang sudah menyimak dengan antusias kultum kita pada hari ini. Akhirnya saya Lydia Caroline pamit undur diri. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berbuka puasa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon pamit, Mbak ya. Selamat berbuka ini di Indonesia.